Bu Sumirah, Batang 2002. Suasana kamar menjadi berubah. Sugeng merasakan ada sesuatu yang dari balik kelambu kamar khususnya. Safari dan Soleha mulai menempelkan telinganya ke daun pintu. "Matur sembah Nyi Ratu," ucap Sugeng. "Waktunya sudah datang. Kamu harus mencatat nama yang akan ditumbalkan," ucap Nyi Ratu yang disebut-sebut sebagai penyambung dari pesugihan itu berlangsung. "Sudah siap, Nyi," ucap Sugeng. Tak lama kemudian, sosok yang menggunakan gaun serba hijau itu menghilang. Artinya, kontrak pesugihan antara Sugeng dan Nyi Ratu sudah terlaksana. Tumbal sudah diserahkan. Sugeng pun menutup buku itu. Dia memasukkannya ke dalam baju dan diselipkannya di perut. Safari dan Soleha yang mengetahui kakaknya akan keluar langsung menghindar. "Mas, bagaimana?" tanya Soleha. "Kontrak kita disetujui, tinggal ritual malam ini saja yang harus diselesaikan," jelas Sugeng. Safari hanya terdiam. Dia tidak mau mengomentari sedikit pun apa yang dipikirkan oleh Sugeng dan Soleha. Pukul 17.30, Siti terbangun. Dia lupa melaksanakan sholat asar karena kelelahan. Dia pun langsung menuju kamar mandi dan mendapati seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahunan sedang membereskan rumah. "Mbak Siti ya?" tanya laki-laki itu. "Iya mas, saya Sukri." Sukri ditugaskan untuk membereskan rumah dan ruang khusus setiap harinya ketika hari menuju maghrib. "Mas, saya mau ke kamar mandi dulu, saya belum sholat. Di mana ya kamar mandinya?" tanya Siti. "Situ mbak," ucap Sukri sambil menunjukkan telunjuknya kepada arah kamar mandi. "Matur suwun mas," ucap Siti. "Sami-sami." Siti langsung memasuki kamar mandi dan berwudu. Dia memang tidak lupa akan perintah wajib yang satu ini. Menurutnya, sholat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjaga diri dari gangguan apapun. Setelah selesai berwudu, Siti langsung masuk ke kamar. Kebetulan Sukri dengan sigap memberikan mukenahnya kepada Siti. "Terima kasih mbak, sudah mau sholatin rumah ini. Mbaknya orang baik ya?" tanya Sukri. "Kok gitu mas?" tanya Siti. "Kan sholat juga bisa buat tolak bala kan?" Pertanyaan Sukri ini membingungkan Siti yang awam akan masalah agama secara dalam. "Mungkin mas, maaf ya saya tinggal dulu, soalnya mau waktu maghrib." "Mangga mbak." Siti pun sholat. Dia bermunajat kepada Allah agar diberikan ketenangan hati dan pikirannya. Setelah sholat, Siti melihat Sukri telah membuatkan teh hangat serta makanan untuk Siti. "Mangga dimakan mbak," ucap Sukri. "Wah, terima kasih banyak mas." "Sama-sama mbak. Mbaknya adiknya Mas Sugeng?" "Iya mas, kenapa ya?" tanya Siti. "Mbaknya berbeda. Pokoknya jangan sampai goyah ya mbak kalau ada masalah sebesar apapun," ucap Sukri. "Contohnya seperti apa mas?" tanya Siti. "Mbak udah pernah ngerasain yang namanya kehilangan orang tersayang dalam hidup mbak?" tanya Sukri. "Belum mas, kenapa ya?" "Manusia itu ketika diuji, pertama kali yang diuji adalah rasa takut. Jika manusia sudah merasa takut, itulah ujian terbesarnya. Mbak harus bisa melawan itu ketika mbak nanti kehilangan seseorang. Jangan takut," jelas Sukri. Siti tercengang mendengarnya. "Mas kok paham betul akan kehidupan seperti ini?" tanya Siti. "Seluruh keluarga saya sudah tewas mbak. Mbak pasti gak percaya kan kalau dunia ini penuh akan kegelapan yang terselip kebaikan?" tanya Sukri. "Maksudnya?" Sukri menyeruput teh buatannya sendiri. "Manusia terkadang jahat. Itu bukan karena dia ingin berbuat jahat, namun karena ada sesuatu yang menyebabkan dia jahat. Hatinya terselubung titik hitam yang menyeluruh hingga penuh. Di saat itulah dia menjadi jahat." Sukri menambahkan perkataannya. Jika memang seseorang sedang berada dalam kesempitan dan dia tidak melibatkan Tuhan untuk mencari solusinya,
maka seluruh bisikan-bisikan jahat akan selalu menyertainya. Jelas Sukri. Bisikan jahat? Apa itu? Tanya Siti. Ketika mereka sedang asyik-asyiknya mengobrol, pintu di ruang atas menutup dengan sendirinya dengan kencang. Sukri terkejut. Dia pun memohon pamit kepada Siti untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Maaf Mbak, saya harus bekerja, ucap Sukri. Ruang khusus itu berisi apa? Tanya Siti. Sukri tak menjawab pertanyaan Siti. Dia langsung menuju ke ruang atas dan masuk ke ruangan khusus. Ingin rasanya Siti melihat dan mengetahui isi dari ruangan itu. Dia pun mulai menaiki tangga. Perlahan demi pasti, Siti sengaja memperlambat langkahnya. Sudah tampak jelas ruangan yang aneh itu. Bau semerbak menyan dan bebungaan sangat kental dengan menusuk hidung Siti. Auranya juga berbeda, seperti berada dalam sebuah kamar ratu. Atmosfernya menjadi satu, tegang, takut, penasaran dan perasaan was-was. Siti tak tahu apa yang ada dalam rumah kakaknya itu. Rumah yang sangat aneh dan penuh misteri ini membuat Siti semakin penasaran akannya. Mas Sukri? Tanya Siti. Tidak ada jawaban. Siti juga memandangi sekelilingnya. Dia takut barangkali ada Mas Sugeng yang mendapatinya naik ke atas karena sebagai salah satu pantangan juga baginya. Siti sudah berada di depan kamar khusus itu. Dia pun mencoba untuk merendahkan tubuhnya dan mengintip sesuatu yang ada di dalam lewat lubang kecil di pintu tersebut. Betapa terkejutnya Siti ketika dia mendapati seorang wanita dengan berselendang hijau dan kepalanya dipenuhi dengan ular sedang terduduk di sebuah kursi atau lepatnya di sofa khusus kerajaan. Entah apa yang terjadi, baru juga Siti melihat walau tidak secara jelas, nafasnya terasa sesak. Dadanya seperti diikat oleh tali tambang yang kuat, lalu ditarik-tarik seperti budak. Siti pun terjatuh di situ. Sukri mendengar suara seseorang yang terjatuh di depan kamar. Namun dia tahu jika penyerahan tumbal sedang dilakukan. Sukri tidak mau banyak berkata dan dia hanya terdiam sambil duduk merunduk. Bersamaan dengan itu Sugeng tiba. Dia merasa bahwa ada seseorang selain suruhannya telah naik ke atas kamar. Sugeng langsung berlari. Dia mencoba untuk mempercepat larinya walau naik tangga sekalipun. Siti! Sugeng terkejut ketika mendapati wajah Siti sudah memucat. Sugeng berada di hati yang penuh kebingungan. Di lain sisi, penyerahan pesugihan sedang berjalan dan di sisi lain pula, dia harus mendapati adiknya terkena tulah karena berhasil mengetahui wanita yang disebut-sebut sebagai perantara dari pesugihan itu sendiri. Sugeng pun langsung membawa Siti ke bawah. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya agar bisa berkomunikasi dengan Nyi Ratu, agar segan untuk mencabut tulah yang mengenai adiknya Siti. Akhirnya muncullah suara hatif atau suara tanpa rupa yang terdengar jelas di telinga Sugeng. Seketika Sugeng langsung menundukkan badannya sebagai tanda hormat. Perempuan itu tidak sopan, ucap suara hatif itu. Sugeng meminta maaf kepada Nyi Ratu atas kecerobohan yang terjadi kepadanya. Maafkan Nyi, maafkan, ucap Sugeng. Dengan seketika, Siti terlepas dari tulah itu. Wajahnya kembali normal, napasnya juga kembali seperti sedia kala. Ini bencana, ucap Sugeng. Sugeng pun langsung berlari ke arah kamar khusus yang berada di atas. Dia kemudian langsung memasuki kamar itu karena penyerahan pesugihan sudah selesai dilakukan. Ketika kamar itu dibuka, Sugeng mendapati Sukri sedang memohon-mohon ampun. Ampun mas, ampun, itu bukan salah saya mas. Mbaknya sendiri yang naik sendiri. Ampuni saya mas, ucap Sukri dengan wajah ketakutan. Seluruh saudaramu telah saya jadikan korban. Kamu mau dijadikan korban yang selanjutnya? Tanya Sugeng. Mas, ojo mas, ampurane. Sugeng langsung menarik paksa Sukri dan menuju ke arah bawah.
Mereka berdua tidak tahu Darsim sudah terbangun. Dia sengaja mengintip di balik kamarnya dan melihat Sugeng dan Sukri seperti orang sedang kepanikan. Kamu sudah bikin kesalahan fatal. Kamu harus menyelesaikan semua. Sukri langsung bersujud di hadapan Sugeng. Ampun mas, ampuni saya, ucap Sukri sambil meneteskan air mata, ketakutan dan kesedihannya. Sugeng menjambak rambut Sukri. Loro mas, loro, ucap Sugeng. Buat Siti supaya lupakan hal ini. Iya mas, nanti akan saya beritahu dia. Tolong lepaskan saya mas, ampuni saya, ucap Sukri sambil memohon ampun. Sugeng pun melepaskan tangannya dari rambut Sukri yang beberapa bagian tumbuh uban. Penyerahan tumbal telah selesai. Besok aku akan kaya. Ucap Sugeng. Darsim baru tahu bahwa Sugeng melakukan pesugihan. Dia tak henti-hentinya menutup kedua mulut dan perlahan kembali ke tempat tidur. Pukul 18:15. Rumah Sugeng. Siti terbangun dari pingsannya. Pandangannya langsung menuju ke arah lampu yang sangat terang. Tadi itu apa? Tanya Siti seperti mengingat sesuatu. Namun tiba-tiba ingatan itu langsung kabur dan menghilang. Mbak, sudah bangun? Tanya Sukri. Mas Sukri, saya di mana? Tanya Siti. Mbak tadi pingsan karena terjatuh. Akhirnya saya membawa Mbak ke kamar, jelas Sukri. Siti memegangi kepalanya yang masih sakit. Dia juga merasakan hawa sedikit panas di dalam dadanya. Darsi mana? Tanya Siti. Ada di kamarnya mbak. Kenapa emang? Tanya Sukri. Aku mau bertemu dengan Darsi mas, ucap Siti. Tubuh Siti masih belum stabil dan seimbang. Dia memaksakan dirinya untuk bisa bertemu dengan Darsim. Mbak, lebih baik Mbak istirahat dulu, ucap Sukri. Baru saja Siti ingin memegang pintu, Darsim sudah membuka pintu kamar dari luar. Mbak sudah sehat? Tanya Darsim. Kamu kemana aja Sim? Maaf mbak, aku baru bangun. Tadi kebangun karena haus. Sukri memandangi wajah Darsim dengan tatapan yang tak biasa. Dia seperti mengetahui sesuatu dan sengaja ia simpan dalam-dalam. Mas Sugeng mana ya mas? Tanya Darsim kepada Sukri. Dia masih bekerja mas, pulang malam, ucap Sukri. Aneh, adiknya sakit tapi dia tak peduli. Ucapan Darsim ini menuai pertanyaan dari dalam diri Sukri. Mas, kok mas seperti udah bangun dari tadi ya? Tanya Sukri. Darsim terkejut mendengar pertanyaan dari Sukri terhadap dirinya. Saya memang baru 5 menit yang lalu bangunnya mas. Cuma saya belum sepenuhnya sadar. Sukri mengangguk paham. Oke mbak, waktu kerja saya sudah habis. Saya mau pulang dulu mbak, jelas Sukri. Hati-hati mas. Sukri membalas ucapan Siti dengan senyuman. Setelah Sukri sudah keluar dari rumah, Darsim langsung menarik Siti ke kamarnya. Ada apa Sim? Tanya Siti. Mbak, aku mimpi buruk, jelas Darsim. Mimpi apa? Tanya Siti. Mbak. Iya, apa? Gowo akeh banget pakaian mbak. Aku tanya mau kemana, tapi ibu cuma bilang ibu mau pulang dulu. Kamu jangan ikut pulang ya. Menurut sama mbak itu artinya apa? Tanya Darsim. Ah, bohongan kamu. Seriusan mbak, sumpah. Darsim mencoba untuk membuat Siti percaya akannya. Terus mbak, ucap Darsim. Terus nopo? Aku tahu siapa yang membuat ibu sekarang sakit mbak, ucap Darsim. Maksudmu? Tanya Siti. Ibu dijadikan tumbal pesugihan oleh Mas Sugeng mbak. Ibu dijadikan tumbal. Siti menampar pipi Darsim. Tamparan itu membuat Darsim terkejut sekaligus bingung. Mengapa dirinya yang mesti harus ditampar, bahkan disalahkan? Padahal ini bukan perbuatannya.
"Jaga mulutmu," jelas Siti. Mbak nampar aku?" tanya Darsim. Wajah Darsim memerah, matanya berkaca-kaca. "Selama aku hidup bersama Mbak, aku loh Mbak yang peduli dengan Mbak. Selama aku kelaparan, Mbak yang nengokin aku. Selama aku sakit, Mbak loh yang jenguk aku di perantauan. Kok sekarang aku seperti bukan mengenal Mbak?" tanya Darsim. "Sim," ucap Siti dengan lirih. "Mbak gak perlu percaya sama Darsim. Intinya aku sudah bilang yang sesungguhnya. Jika kelak nanti ada apa-apa, mungkin perkataan Darsim akan menjadi kenyataan," jelas Darsim. Darsim pergi ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Siti masih terdiam mematung di dekat kasur. "Sim, kamu bilang apa?" tanya Siti sambil memandangi tangannya bekas menampar pipi Darsim. Malam ritual rumah Bu Sumirah. Safari dan Soleh melakukan ritual di malam itu. Mereka berdua memasuki kamar khusus dan meletakkan berbagai macam sesajen. "Kamu yakin ingin melakukan ini, Mbak?" tanya Safari. "Ri, kowe kudu sadar kalau semua yang kita makan itu berasal dari Mas Sugeng," jelas Soleha. Safari hanya terdiam. "Ayo kita mulai ritualnya." Mereka berdua melakukan ritual di kamar itu. Tidak disebutkan bagaimana ritual itu berjalan. Namun ritual itu berguna untuk menggadaikan kontrak keduanya terhadap Nyi Ratu. Malam itu semua berjalan lancar sesuai rencana, sesuai apa yang diinginkan oleh Sugeng, Soleha, dan Safari. Pagi harinya seluruh penduduk telah ramai di rumah Bu Sumirah. Tangisan dan jeritan terdengar hingga dari luar rumah. Para tetangga berbisik-bisik mengenai kematian Ibu Sumirah yang dianggap sangat misterius. Banyak opsi menjatuhkan kematian Bu Sumirah sebagai wadah pertama tumbal yang dijadikan oleh Sugeng. Siti dan Darsim langsung diantar oleh Sukri menuju rumah Bu Sumirah. Tangan Siti tidak berhenti untuk bergetar. Darsim memandangi wajah kakaknya itu dengan kasihan. "Mbak, istighfar ya," senyum Darsim. Siti langsung memeluk Darsim. Ternyata selama ini Darsim adalah sosok yang penyayang dan peduli terhadap sesama. "Sim, maafkan aku yo." "Ora usah dipikirkan Mbak, sedalam-dalamnya bangkai dikubur, maka akan tercium juga busuknya. Kita lihat saja nanti siapa dalang di balik wayang drama ini," jelas Darsim. Sukri terkejut mendengarnya. Ternyata memang benar, Darsim mengetahui dan mendengar ucapannya kemarin ketika sedang bersama dengan Sugeng. Mereka pun telah mendatangi rumah Ibu Sumirah. Di sana para warga menatap kedatangan Darsim dan juga Siti serta Sukri. "Siti dengan Darsim kesini, tidak takut dijadikan tumbal, po?" Bisik-bisik warga terdengar jelas di telinga Darsim. Siti tak bisa menahan kesedihannya. Dia menutup kedua mulutnya. Tatapan Siti menjadi sangat kosong dan sayu. Ketika Siti melihat jasad Bu Sumirah, dia berteriak kencang. "Bu Tangis Siti langsung memeluk ibunya yang sudah meninggal. Darsim dan Sukri masih berdiri di samping-sampingan. Dia tak berbicara sedikit pun. Yang ada di dalam pikiran Darsim hanyalah satu, bagaimana membalas kejahatan orang yang memang telah benar-benar menjadi orang jahat. Mas puaskan, keluarga saya disamakan dengan keluarga Mas?" tanya Darsim. Maksudmu?" Sukri deg-degan mendengarnya. "Mas bilang seluruh anggota keluarga Mas telah tewas, dan sekarang keluargaku sedang berada di fase itu. Mas senang kan?" tanya Darsim. Sukri tak menjawab apapun dari pertanyaan Darsim. "Saya mendengar semua kemarin sore saat Mas berbicara dengan Mas Sugeng," ucap Darsim. Darsim menampakkan wajah kesalnya terhadap Sukri. Tak ada lagi yang lebih penting dalam hidup Darsim selain memutuskan rantai pesugihan yang dilakukan oleh kakaknya Sugeng. "Aku tak akan bilang kepada siapapun jika kamu juga tidak membocorkan hal ini. Tapi dengan syarat, kamu harus beritahu bagaimana caranya untuk memutuskan rantai pesugihan itu sendiri," ucap Darsim.
Sukri memandangi wajah Darsim dengan penuh keringat dan ketakutan. Hidup itu sebenarnya simpel. Jika kamu memang sudah berada dalam kenyamanan, jangan pernah menceburkan diri kepada kesesatan. Karena jika dirimu sudah melakukan hal yang salah, jangan harap semua akan kembali dengan hal yang sama. Karma itu berlaku, jelas Darsim. Sukri terkejut mendengar apa yang dikatakan Darsim terhadapnya. Segala sesuatu yang telah disembunyikan telah terbongkar dengan sekejap. Darsim mencoba menenangkan Siti yang masih belum ikhlas akan kematian Ibu Sumira. Ada perasaan di mana nilai kemanusiaan lebih berarti dibandingkan kepentingan pribadi. Ada perasaan di mana seseorang menyia-nyiakan kehidupannya sendiri dibanding kehilangan orang yang dicintainya. Dan Sukri melihat itu semua di dalam diri Darsim dan Siti. Kebenaran tidak selalu memihak terhadap satu orang yang memiliki latar belakang hidup yang tak sesuai dengan nalurinya. Terlebih lagi, Safari dan Soleha tampak biasa saja. Mereka berdua seperti tidak memiliki naluri kemanusiaan. Hatinya sudah mati, jiwanya sudah tak berarti, hidupnya tidak ada arti. Semua yang berkesan terhadap kejelekan, makan akan tampak dengan sendirinya. Darsim pun memaksa membawa Siti untuk memasuki kamar agar menenangkan kakaknya itu. Soleha dan Safari hanya menatap mereka berdua dengan tatapan yang tidak suka. "Mbak, udah ikhlas yo," ucap Darsim. "Benar apa yang dikatakan kamu, Sim. Ibu meninggal dunia. Kenapa harus ibu yang meninggal duluan?" tanya Siti. "Salah satu kesalahan manusia itu adalah karena dia tidak menerima takdir, Mbak. Jangan bersikap seperti itu," ucap Darsim. Sukri keluar dari keramaian orang-orang yang sedang membacakan surat Yasin untuk Ibu Sumira. Bersama dengan itu, Sugeng datang bersama dengan 2 orang anak buahnya. "Di mana Darsim dan Siti?" tanya Sugeng. "Di kamar, Mas," jelas Sugeng. Sugeng langsung masuk ke kamar. Orang-orang di sekelilingnya menatap Sugeng dengan tatapan yang kurang mengenakan. "Tego kui, sungguh tego. Ibumu kau jadikan tumbal. Apa kamu tidak paham akan posisi seluruh keluargamu hari ini?" teriak seseorang teman dekat Bu Sumira. Dia adalah Mbok Imas, teman dekat Bu Sumira yang tahu betul tentang kehidupan Bu Sumira. 2 penjaga Sugeng langsung menangkap Mbok Imas dan membawa jauh dari kerumunan. Para warga yang mendengar itu terkejut mendengar perkataan frontal dari Mbok Imas. "Delengo Sugeng, ratuku ora pengen uripmu seneng. Tumbal akan dibalas dengan tumbal," teriak Mbok Imas. Sugeng melanjutkan menuju kamar. Dia tahu wibawa tentang dirinya telah dihancurkan oleh Mbok Imas di hadapan para warga. "Kamu akan mati," ucap Sugeng. Soleha dan Safari mengetahui kedatangan Sugeng. Mereka berdua pun langsung menyambutnya. "Mas," ucap Safari. "Mana Siti dan Darsim?" tanya Sugeng. "Di kamar, Mas. Mbak Siti masih menangis," ucap Safari. Sugeng langsung memasuki kamar. Dia melihat Darsim sedang menenangkan Siti. "Siti, Darsim," ucap Sugeng. "Mas Sugeng," tangis Siti. Sugeng mendekati mereka berdua. "Bagaimana? Mau pulang ke Pekalongan kapan?" tanya Sugeng. Mas kok gitu nanyanya?" tanya Darsim. "Aku tidak ingin kalau kalian berlarut-larut dalam kesedihan," jelas Sugeng. "Mas, kita sedang berduka. Mas mau mengusir kita dari rumah ini? Terlebih lagi Mbak Siti yang memiliki kedekatan terhadap ibu," tanya Darsim. "Bukan begitu maksudku. Tapi alangkah baiknya agar kalian berdua untuk segera menenangkan diri," jelas Sugeng. Darsim menatap Sugeng dengan tatapan kesal. Kalau sudah waktunya, mungkin Darsim bisa menikam Sugeng dari belakang dan membunuhnya. "Kita berdua memutuskan untuk tidak kembali dulu ke Pekalongan sebelum 7 hari kematian ibu selesai," jelas Darsim. "Kalau begitu, kalian bisa menempati rumah Mas. Di sana juga Mas akan menyuruh Sukri untuk tinggal bersama kalian."
Jelas Sugeng. Terima kasih mas, mas memang mengerti dengan apa kebutuhan kita, ucap Darsim. Sugeng pun langsung keluar kamar. Langkahnya terburu-buru seperti orang tidak tenang. Soleha dan Safari sudah berdiri di depan kamar sambil menundukkan badan. Kita ketahuan, jelas Sugeng. Ekspresi wajah Soleha dan Safari berubah setelah mendengar pernyataan kakaknya. Maksudnya? Tanya Soleha. Mbok Imas, mengetahui latar belakang kematian ibu, ucap Sugeng. Soleha dan Safari terkejut bukan main. Dia menatap ke arah seluruh warga yang sedang membacakan Yasin untuk ibunya. Mereka berdua berpikir bagaimana jadinya jika keduanya disiksa oleh seluruh warga. Lalu bagaimana mas? Tanya Soleha dengan nada lirih. Bersikap seperti biasanya. Tunggu semuanya reda. Kita tak bisa bergerak sekarang, jelas Sugeng. Sugeng meninggalkan mereka berdua. Sedalam-dalamnya seorang menyembunyikan bangkai, maka akan ketahuan juga bau busuknya. Inilah yang dirasakan oleh Soleha, Safari dan Sugeng. Mereka bertiga berada dalam kebimbangan hati yang sangat dalam. Para tamu mulai berdatangan. Beberapa dari mereka merupakan teman kerja Sugeng. Turut berduka cita mas, maafkan kami yang terlambat datangnya, ucap Pak Sanubari. Pak Sanubari adalah seseorang pengusaha makanan yang menyetok bahan makanan kepada Sugeng. Gak apa-apa mas, sebentar lagi ibu akan dikuburkan, jelas Sugeng. Pak Sanubari pun masuk ke dalam untuk melihat jasa Ibu Sumirah. Betapa terkejutnya Pak Sanubari ketika melihat mata Bu Sumirah belum tertutup dan masih melotot tajam ke atas. Pak Sanubari merasa ada yang tidak beres dengan kematian Ibu Sumirah. Mas, matanya belum dipejamkan, tanya Pak Sanubari. Sudah kok mas, ucap Sugeng. Pak Sanubari hanya terdiam. Dia tahu bahwa yang dilihatnya tidak pernah salah. Setelah selesai, Ibu Sumirah siap dimakamkan. Para pelayat masih saja tetap berbisik-bisik akan kematian misteri Ibu Sumirah. Mbak, ibu mau dimakamkan, ucap Safari lewat pintu kamar. Darsim dan Siti langsung keluar dari kamar. Darsim membawa Siti langsung menuju ke depan arah ibu siap untuk dimakamkan. Sim, kamu marah sama aku? Tanya Safari. Darsim menengok ke arah Safari. Aku gak pernah marah terhadap siapapun. Hanya saja aku marah terhadap orang yang membunuh ibu, jelas Darsim. Safari tak percaya akan apa yang dikatakan oleh Darsim terhadapnya. Darsim pun melanjutkan jalannya menuju Safari kembali membuat ulah. Jadi menurutmu, aku yang membunuh ibu? Aku yang telah membuat ibu mati? Aku yang telah membunuhnya? Teriak Safari. Kamu bicara apa, Ri? Tanya Siti sambil mendekati Safari. Mbak, sudah, ucap Darsim. Kamu tahu siapa yang menyebabkan ibu meninggal dunia? Tanya Siti. Safari tidak menjawab. Dia menunduk, lesu sambil meneteskan air matanya. Kamu kenapa nangis, Ri? Tanya Siti. Siti pun mengusap air mata Safari. Ceritakan saja, Ri. Mbak terima kok, jelas Siti. Soleha dan Sugeng tiba-tiba memasuki rumah dan melihat mereka sedang berbicara satu sama lain. Ada apa ini, Sim? Tanya Soleha. Ada apa, Ri? Tanya Sugeng. Safari tetap tidak menjawab. Sudah mbak, ibu sebentar lagi dimakamkan. Kita jangan membuang-buang waktu di sini, jelas Darsim. Sugeng langsung mendorong Darsim hingga terjatuh. Keributan pun dimulai. Apa maksudmu mas? Tanya Darsim. Apa maksudku? Kamu tahu, ibu ingin dimakamkan. Kamu tidak sopan di sini, teriak Sugeng. Para warga berduyun-duyun memadati mereka yang sedang ribut. Ri, ceritakan, ucap Siti. Soleha langsung menarik tangan Safari dan membawanya menuju kamar. Begitu Siti ingin mengikutinya, Sugeng dengan cepat menepuk pundak Siti. Akan aku ceritakan tentang kematian ibu. Biarkan Safari menenangkan diri dulu, ucap Sugeng. Siti pun langsung membawa Darsim keluar dari rumah.
Para warga yang menatapnya menjadi keheranan. Ada apa sebenarnya dengan keluarga Bu Sumira? Pak Sanubari memandangi tingkah Sugeng tepat di sebelah Sukri yang hanya terdiam. Manusia itu disibukkan dengan keadaan dan kondisi yang tidak bermanfaat. Karena itu, tindakan yang kalian lakukan tetaplah salah, ucap Pak Sanubari seakan-akan sedang menyindir Sukri. Sukri menatap wajah Pak Sanubari. Lagi-lagi dia berada di posisi yang tidak menguntungkan. Maksudmu apa? Tanya Sukri. Aku tahu semuanya, jelas Pak Sanubari. Pak Sanubari meninggalkan Sukri yang masih mematung menghadap rumah. Akhirnya keranda di mana jasad Ibu Sumira diletakkan pun mulai dibawa oleh para warga menuju pemakaman. Seluruh pelayat melantunkan kalimat talqin. Darsim dan Siti berada tepat di belakang keranda, sedangkan Sugeng dan Sukri berada di paling belakang. Setelah sampai di tempat pemakaman, langit tidak bersahabat. Mendung mulai meratap kematian Ibu Sumira. Langit tidak meridhoi orang yang meninggal karena terzolimi, jelas Pak Sanubari. Pemakaman pun segera dilakukan agar tidak turun hujan terlebih dahulu. Setelah selesai, para pelayat meninggalkan pemakaman. Hanya tersisa Sugeng, Darsim, Siti, dan Pak Sanubari dan Sukri. Ti, Sim, ayo pulang, ucap Sugeng. Biarkan saja mas, mereka berdua sedang berdoa untuk ibunya, jelas Pak Sanubari. Sugeng bangkit dan segera meninggalkan mereka, diikuti oleh Sukri yang beranjak pergi tanpa hormat dan pamit. Kini hanya Siti, Darsim, dan Pak Sanubari. Siti mengangkat tangannya setinggi dada sambil meneteskan air matanya. Dia mulai berdoa dengan hati yang tulus agar Ibu Sumira tenang dan diterima di sisi Tuhan. Pak Sanubari menepuk pundak Darsim. Boleh aku bicara sebentar? Tanya Pak Sanubari kepada Darsim. Boleh Pak, jelas Darsim. Mereka berdua pun meninggalkan Siti yang masih berdoa di sisi makam Ibu Sumira sambil mengelus-ngelus kepala nisannya. Pak Sanubari mulai membuka topik. Kamu adiknya Sugeng? Tanya Pak Sanubari. Iya Pak, ada apa emangnya Pak? Tanya Darsim. Kakakmu itu melakukan pesugihan. Aku sudah tahu Pak, jelas Darsim. Pak Sanubari lega mendengarnya. Apa tindakanmu ke depannya? Aku hanya ingin membawa Mbak Siti keluar dari tempat ini, jelas Darsim. Tidak akan mudah untuk keluar, jelas Pak Sanubari. Mengapa? Semua yang tercatat dalam catatan pesugihan akan mati, jelas Pak Sanubari. Darsim terkejut mendengarnya. Catatan pesugihan, jelas Darsim. Iya, catatan pesugihan. Semua yang tercatat dalam catatan itu akan meninggal dunia, jelas Pak Sanubari. Darsim langsung menatap Mbak Siti yang sedang berdoa. Berarti, tanya Darsim, kemungkinan kalian juga. Darsim langsung menuju Mbak Siti. Namun Pak Sanubari langsung menarik tangannya. Jangan diberitahu dulu, telusuri ini sendirian. Pergoki pembantu kakakmu itu, jelas Pak Sanubari. Maksud Bapak? Mas Sukri? Tanya Darsim. Iya, dia tahu semuanya, jelas Pak Sanubari. Darsim paham apa yang akan dilakukannya. Tujuannya hanyalah satu, mencari catatan pesugihan itu, lalu membakar dan menghancurkannya. Setelah selesai, mereka pun kembali lagi menuju rumah Ibu Sumira. Pak Sanubari langsung pamit pulang. Darsim masih ingat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sanubari terhadapnya. Seluruh keluarga besar telah dikumpulkan menjadi satu. Mereka membahas tentang kematian dari Ibu Sumira. Ibu meninggal karena jantung. Hal ini bisa kalian lihat ketika kondisi ibu yang melemas dan sangat kaku, jelas Sugeng. Darsim hanya memandangi Safari, Soleha, dan Sugeng dengan tatapan yang tidak biasa. Jadi kita tidak usah memperpanjang masalah ini hingga berlarut-larut, jelas Sugeng.
Darsim langsung bangkit. Tidak ada kematian yang misteri, kecuali kematian itu selalu dibicarakan, jelasnya. Soleha langsung naik pitam. Dia kemudian bangkit sambil melemparkan air yang berada di dalam gelas. Siti terkejut melihat hal itu. Kamu menuduh kita semua seolah-olah kita adalah pelaku dari kematian ibu? Tanya Soleha. Darsim membersihkan bajunya yang terkena air. Sugeng dan Safari tampak geram melihat hal itu. Mereka berdua tampak kesal dengan kelakuan Darsim yang selalu menyudutinya. Kebenaran tak akan pernah terungkap selama ujung tombak yang tajam masih tertancap pada lumpur yang kotor, jelas Darsim. Menimpali perkataan Darsim, Sugeng hanya bisa terdiam. Jadi, kamu mau apa? Tanya Sugeng. Darsim mendekati Siti. Aku ingin tinggal lebih lama lagi di sini, jelas Darsim. Tujuan Darsim memanglah untuk membuka kedok mengenai buku catatan pesugihan milik Sugeng. Dia sengaja melakukan banyak hal dengan mencari-cari alasan agar Sugeng dan yang lainnya setuju akan keputusan Darsim tersebut. Akhirnya Darsim pun disetujui untuk tinggal lebih lama di tempat Sugeng dengan catatan tidak melanggar aturan serta pantangan dari Sugeng sendiri. Selama berhari-hari acara tahlilan Ibu Sumirah, Darsim lebih banyak dan sibuk untuk tinggal di rumah Sugeng. Dia selalu mencari cara agar bisa menjebak Sukri dan mengatakan yang sebenarnya tentang buku catatan pesugihan tersebut. Tepatnya di hari ke-7, ketika Sugeng, Siti, Soleha dan Safari sibuk untuk tahlilan hari ke-7. Berbeda dengan Darsim, dia tahu bahwa hari ke-7 juga akan ada tumbal lainnya yang berjatuhan. Hal ini bisa diketahui jika Sukri sudah mulai datang dan membersihkan ruangan khusus yang berada di lantai 2. Alih-alih Darsim memanggil Sukri untuk menuju kamarnya. Namun itu adalah sebagian dari rencana Darsim untuk mengancam Sukri yang telah lalai. Sukri terkejut ketika pintu kamar Darsim dikunci. Darsim juga menodongkan pisaunya kepada Sukri. Mas, sekarang kamu jujur, di mana buku itu? Teriak Darsim. Sukri tak menjawab, dia malah mundur ke belakang ke arah pintu. Tajamnya pisau lebih tajam hati yang tidak jujur, Mas, lebih menyakitkan, jelas Darsim. Sukri yang kewalahan sekaligus ketakutan pun akhirnya membuka kartu. Bukunya bukan padaku, tapi hari ini ada tumbal yang akan jatuh, jelas Sukri. Siapa? Tanya Darsim. Mbok Imas. Darsim langsung bergerak, namun Sukri seakan-akan menghalangi langkah Darsim. Tidak ada yang bisa diselamatkan dari apa yang telah dicatat dalam buku itu, ucap Sukri. Darsim berteriak kencang. Dia menangis sejadi-jadinya karena gagal menyelamatkan orang lain. Darsim pun meminta kepada Sukri untuk menunjukkan rumah Mbok Imas. Namun Sukri tidak memberitahunya. Sukri menilai bahwa jika Darsim lebih jauh masuk ke dalam masalah ini, bisa jadi Darsim juga akan dicatat namanya oleh Sugeng. Sim, sudah, ini namanya hidup, jelas Sukri. Hidup? Kamu gila, Mas. Banyak orang pada meninggal, kamu tidak sedih? Tanya Darsim. Sukri tidak bisa berkata apa-apa kepada Darsim. Dia hanya bisa menahan segala rasa keluh kesahnya dalam hati. Keluarga aku juga menjadi korban pertama dari pesugihan ini. Apa artinya hidup jika orang yang kita cintai telah meninggal? Tanya Sukri. Darsim terkejut mendengar penuturan dari Sukri tentang korban pesugihan yang dilakukan oleh Sugeng. Buku itu tidak bisa dibawa oleh siapapun kecuali pada orang yang telah dicatat namanya, ucap Sukri. Maksudmu, jika namanya sudah tercatat, dia akan tahu di mana letak buku itu, benar kan? Tanya Darsim. Iya, Mas, kau tahu mengapa Mbok Imas mengetahui hal tersebut? Tanya Sukri. Karena dia adalah tumbal selanjutnya, tambah Sukri.